pertanyaan Dina itu justru yang dijawab di Borobudur sebetulnya. Jadi pertamanya tentang bisa enggak sih ngatasi karma ini? Jawabannya sebetulnya sederhana, Dina. Butuh sedikit intelijen, tapi artinya gini loh. Yang diajarkan mengenai karma wibangga ini, lihatlah bahwa hidup kita yang ada di sini itu adalah hasil dari apapun yang terjadi sebelumnya. Lingkungan, orang tua, pendidikan, everything, biologi, semuanya, makanya jadi Dina, jadi Salim. Tapi yang Dina tanyakan, bisa enggak kan untuk yang berikutnya gitu. Justru ini ajarannya, bahwa apa yang kita lakukan di sini, ini akan mempengaruhi wipaka berikutnya, ke depannya ini. Tadi makanya dikatakan, caranya bagaimana? Kesimpulannya, babak pertama, kalau kita memperhatikan bahwa ke depannya ini nanti kita akan mengalami hasil tingkah laku kita sendiri yang paling penting, jangan merugikan, jangan mencederai yang lain. Hidup tanpa kekerasan. Ini poinnya. Jadi jawabannya ada. Ini yang diajarkan. Artinya, tiap saat sekarang kalau bisa hadir, tahu ini yang mau kita kerjakan apa, ini bantu yang lain atau tidak. Kalau tidak, paling tidak ini melukai yang lain atau merugikan yang lain. Tidak. Kalau dua ini tidak lulus, yang dikerjakan mau apapun pasti oke. Karena kedepannya pasti nyaman. Makanya ku salah dan aku salah. Bukan benar atau salah, tapi kata yang digunakan ku salah, terampilan atau aku salah. Jadi justru ini yang ditekankan. Jadi cara hidup kita gimana? Kalau mau belajar, mau menghilangkan wibaka yang selebihnya, semuanya. Nah, mobil ini tabrakan, Dina salah satunya. Kita bisa nggak menghilangkan tabrakannya itu? Nggak bisa. Tapi kalau kita keluar dari mobil, sana juga keluar dari mobil, kemungkinannya banyak loh. Bisa argumentasi, bisa gontok-gontokan, atau bisa bilang, maaf, di Jepang itu luar biasa. Begitu-gitu bukan salah benar, dua-dua keluar, gomenasai, maaf. Berarti seketika itu juga tabrakannya nggak bisa hilang kan ya, tapi imbasnya teratasi kan. Karma itu seperti itu sebetulnya. Imbasnya yang dulu dilakukan, nggak mungkin itu hilang, tapi bisa teratasi. Teratasinya gimana? Kita kan nggak tahu, yang dulu mau piye-piye kan nggak tahu kan ya. Cuman intinya ternyata diterangkan sederhananya luar biasa. Hidup ini semua yang kita lakukan ini ada manfaatnya nggak buat yang lain. Kalau tidak ada, ini mencederai atau tidak. Ini loh pesan dari Borobudur. Kalau setiap saat Dina lakukan seperti itu, kedepannya guarantee. Ini pentingnya ajaran di sini, yaitu mengamati apa yang ada terjadi di sini. Intinya jangan merugikan yang lain, kalau bisa bantu yang lain. Dikatakan ya, setiap kita berbuat kebajikan, misalnya nolong orang, atau bantu yang sakit, atau apa, setiap kali kita berbuat yang bajik, ini nanti berimbas kan ya. Tapi kalau kita landasannya sudah selalu ingin berbuat kebaikan yang lain, artinya tidak cuma menimbulkan efek karma, tapi di dalam hati kita, dalam batin kita ini terbentuk apa yang disebut berkah daya kebajikan tadi. Bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya punya. Sayangnya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pahala. Ini keliru besar. Ini bukan pahala. Jadi ini adalah kalau Dina melakukan semua kebajikan, itu selalu punya gini. Lawannya punya papa. Papa ini miskin. Jadi dengan punya berkah dari kebajikan, Dina lalu juga dibarengi dengan ketajaman lebih tahu kewaskitaan ini. Lebih tahu tentang hidup ini seperti apa. Semakin kita mengumpulkan ini begini, semakin kita ini bisa nanti tidak bebal tadi. Sekarang saya tanya, saat ini Dina ini kira-kira berapa persen dari hidup Dina ini sesuai dengan yang kamu rencanakan? Seandainya mau direncanakan, itu nggak mungkin 5% atau 2%, nggak mungkin. Kalau gitu, Dina itu kalau memutuskan, tadi kan ngomong tuh, memutuskan sesuatu, kok bisa memutuskan itu kira-kira apa gitu? Ini punya, kalau yang hasilnya bermanfaat, ini yang namanya berkah daya kebajikan, yang Dina pernah lakukan. Jadi orang baik ini masuk akal. Karena semakin kita berbuat kebajikan, semakin kita ini terdorong untuk memutuskan dalam hidup ini tidak bebal lagi. Kita tahu yang ke arah ke sana. Sering kan? Kadang-kadang kita sendiri juga tidak tahu kenapa kok memutuskan seperti itu. Ini karena kebajikan dari Dina. Mengumpulkan dua, punya dan nyana, kewaskitaan, dan punya tadi yang diterjemahkan pahala ini loh. Ini sebetulnya bukan kan? Ini adalah berkah daya kebajikan, ini berkah daya pengetahuan. Pengumpulan dua ini yang makanya
Borobudur ini nama resminya yang diprasasti Ambulan Bumi Sambara. Bumi ini ladang, Sambara ini pengumpulan. Pengumpulan apa? Pengumpulan persis ini. Pengumpulan daya kebajikan tadi dan pengumpulan daya pengetahuan ini. Jadi semakin kita hidup ini, semakin berbuat bajik, migunani tumraping lian. Ini cara yang luar biasa mengumpulkan punya tadi. Ini loh yang membuat kamu tidak bebal. Sebab yang disebut membuat kamu bebal, ini masih tetap me, I. Terus, ini yang mengaburkan, kita memutuskan ini bukan itu gitu loh. Tapi kalau ininya terkuat, ini nanti yang membuat hidup kita ini lebih bermanfaat dan dengan demikian kebebalan itu hilang. Makanya Borobudur itu disebut Bumi Sambara karena ini sebabnya. Jadi berbuat bajik ini masuk akal sekarang. Thank you.